samping kiri saya ada saudara Firsal Ahmad. Ya, Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin bisa memperkenalkan diri lagi. ya boleh. Saya Firsal Ahmad. Saya Firsal Ahmad merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Puan Lima Galatung, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Publik atau Negara lah. Sekarang saya menempuh kuliah semester 6 dan saya juga merupakan alumni pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi bagaimana sih cara untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pertukaran mahasiswa? Untuk cara mendaftarkan dirinya ya, pertama itu informasi lah dulu. Informasi apa sih itu pertukaran mahasiswa, bagaimana sih cara daftarnya, dan cara daftarnya itu pertama saya siapkan dulu berkas-berkas yang diperlukan lah, seperti SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, terus surat rekomendasi dari fakultas atau universitas, dan KHS atau kartu hasil studi. Nah, ini 3 berkas ini yang saya sediakan untuk mendaftar di pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, setelah mendaftar kita menunggu begini dulu. Setelah itu Ya. kita memilih kampus mana sih yang mau kita tempati jadi mahasiswa. Awalnya saya memilih di Universitas Negeri Medan dengan PN Yogyakarta. Tetapi ada teman yang mengatakan bahwa pilih di Universitas Negeri Yogyakarta saja. Jadi pilihan pertama saya itu Universitas Negeri Medan, saya ganti di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah itu lama beberapa minggu ada survei kebinekaan namanya. Itu tes untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Setelah itu mengikuti survei kebinekaan itu, tunggu hasil lulusnya seperti itu. Dan alhamdulillah ya terima di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu juga turut bangga sih kepada diriku, karena dari kuota 140 orang yang mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta itu ada kurang lebih 1.500 mahasiswa di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi bagaimana respon orang tua ketika mendapatkan kabar kalau saudara Firsal Ahmad diterima dalam program pertukaran mahasiswa? Responnya awalnya saya tuh untuk awal mendaftar itu saya tidak memberitahu orang tua untuk daftar. Beberapa waktu ikut survei kebinekaan, saya tuh sudah memberitahukan bahwa saya ikut pertukaran mahasiswa. Terus dia bilang, di mana? Yogyakarta. Terus dia bilang, mudah-mudahan lolos lah. Dan waktu lolos ya respon dari orang tua bangga, sangat bangga. Apalagi saya sangat bangga. Jadi untuk lebih lanjutnya bagaimana sih? Apa saja yang didapat selama pertukaran di sana? Yang saya dapatkan pertama relasi lah. Relasi, terus teman-teman yang memiliki suku, budaya, agama yang berbeda, yang awalnya saya tidak tahu jadi tahu dan lebih jadi keluarga lah. Dan terus ketiga itu ilmunya, dan terakhir itu mentalnya sih. Ya. Jadi istilahnya setelah pertukaran mendapatkan keluarga baru ya di sana. Keluarga baru. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kesehariannya selama pertukaran di sana. Berapa bulan di sana? Pertukarannya kemarin itu ada 4 bulan 9 hari. 4 bulan 9 hari. Atau terhitung 4 bulan setengah lah. Ya. Yang awal mulanya dari tanggal 25 Agustus 2022 kemarin sampai
8 Januari 2023 kemarin. Ya, bisa diceritakan tentang kesehariannya di bulan pertama, bulan kedua sampai dengan penarikan kembali di kampus. Oh iya. Kesehariannya ya. Saya itu mendefinisikan empat ya. Pertama, untuk bulan pertamanya saya definisikan sebagai bulan adaptasi atau perkenalan lah. Terus masuk bulan kedua saya definisikan sebagai sudah ada kayak teman, sudah kenalan lah dengan teman-teman. Bulan ketiga sudah ada circle atau teman-teman, geng-geng, dan bulan keempat sudah sebagai keluarga. Dan keseharian saya di sana itu kuliah. Awal di sana itu memilih mata kuliah yang ingin diambil untuk belanja SKS kan, di sana belanja SKS. Terus setelah itu ada mata kuliah yang diambil 2-3 hari setelah itu kita sudah mulai proses perkuliahan. Dan saya tuh kuliah di sana cuma 2 hari. Oh, 2 hari? Iya. Dan 2 harinya ini full. Artinya Senin kuliah dari jam 8.00 sampai jam setengah 6 sore. Selama 2 hari? Ya, dan di hari Jumat juga seperti itu juga. Makanya saya cuma kuliah Senin dan Jumat seperti itu. Dan juga ada yang namanya modul Nusantara. Iya, modul Nusantara itu dilaksanakan setiap Sabtu Minggu ini saya isi dengan kegiatan modul Nusantara, yaitu refleksi, kebinekaan, inspirasi. Di refleksi itu kayak kunjungan ke tempat-tempat museum, di masjid-masjid. Inspirasi itu seperti mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal lah di sana. Dan kebinekaan seperti jalan-jalan atau rekreasi ke tempat-tempat wisata seperti itu. Dan di akhir Desember atau pertengahan Desember kemarin, nah ini yang pertengahan Desember itu kegiatan kontribusi sosial. Bagaimana bentuk kegiatannya kontribusi sosial? Kegiatan kontribusi sosial itu seperti dengan KKN lah. Kayak terjun langsung ke masyarakat, membantu masyarakat yang mengalami kesusahan, mengembangkan tempat atau desanya di sana, dan melestarikan lah, kayak bersih-bersih, mengajak gotong royong ya? Iya betul, kayak gotong royong gitu. Dan di akhir kemarin waktu 8 Januari balik dari sana, tapi tidak langsung ke kampus, tinggal dulu di tempat asal di Baru kan ya, di Baru. Dan 1 minggu 2 minggu setelah pulang dari sana, saya ke kampus untuk melaksanakan penarikan dari Pihak kampus. Jadi ini yang mau saya pertanyakan, kan di sana ada beberapa suku. Nah, bagaimana cara beradaptasi dengan mereka? Apalagi bahasa, mungkin mereka sering menggunakan bahasa daerahnya. Bagaimana cara beradaptasi dengan mereka yang memiliki berbagai macam suku? Awalnya di sana, waktu ingin beradaptasi, awal-awal itu, wah, apa yang dia ngomongkan? Karena dia pakai bahasa daerah mereka masing-masing, dan kita cuma ngomong apa sih artinya gitu. Tapi beranjak minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya sudah kayak, oh ternyata seperti ini lah. Awalnya adaptasinya itu dia kayak bukan kita sih, saya dan teman-teman
kayak kumpul cerita-cerita, tukar cerita, apa sih kayak yang terkenal di daerahmu seperti apa, bagaimana sih bahasanya di sana gitu. Jadi saling bertukar cerita ya? Ya, di sana sering bertukar cerita di waktu awal-awal itu pagi. Di bulan pertama itu pagi, sore, malam. Dan sore malamnya itu kita isi dengan olahraga. Karena kan di sana ada disediakan fasilitas olahraga. Apalagi di tempat saya itu asrama, gabung cewek cowok, jadi gampang lah adaptasinya dengan mereka. Jadi untuk selama 4 bulan pertukaran pastinya ada kendala ya yang dialami di sana. Kira-kira kendala apa saja yang dialami selama pertukaran? Untuk kendala, mungkin kendala dengan kuliah. Ya, kuliah, karena awal-awal di sana kendala saya untuk kuliah itu susah untuk Beradaptasi dengan mata kuliah. ya, beradaptasi dengan mata kuliah, karena di sana kan kalau kuliah ada yang namanya sistem online offline hybrid kan. Hybrid. Minggu pertama minggu kedua itu masih apa sih ini artinya hybrid, apa sih nim ganjil nim genap, dan di situ bagaimana sih, dan secara perlahan ternyata seperti inilah artinya. Nim ganjil itu diadakan setiap minggu pertama, ketiga, akhirnya yang kuliah nim ganjil itu minggu pertama dan minggu ketiga, dan nim genap itu minggu kedua, minggu keempat. Ya itu. Dan aplikasi. Pakai sistem aplikasi ya, juga? Itu kendala saya. Sangat berkendala sih dengan diri saya kan. Apalagi di sana menggunakan aplikasi Bismart namanya. Bismart. Ya, di sana ada semua mata kuliah. Di sana sudah kita jangkau mata kuliahnya. Apa sih tugas-tugasnya. Dan kendala juga waktu mengumpulkan tugas. Pernah waktu itu ingin mengumpulkan tugas melalui aplikasi itu, Bismart. Bismart itu web kan. Web itu awalnya saya kira sudah terkumpul. Ya. Besok hari, 2 hari, 3 hari kemudian ada informasi kalau saya belum mengumpulkan tugas. Saya kaget lah, kenapa sih belum kumpul padahal tugas. Ternyata mengumpulkan tugas iya, tapi belum diserahkan ke dosennya, baru ke aplikasinya itu belum keserahkan ke dosen. Belum terkirim ya? Iya, belum terkirim ke dosen. Makanya itu jadi kendala juga. Kira-kira selama pertukaran, apa yang paling berkesan? Apa yang paling berkesan pada diri Anda selama pertukaran? Yang paling berkesan dalam diri saya itu waktu setiap mau ke kampus atau sehari sebelum ke kampus, saya sering menghubungi supir-supir bus setiap sebelum ke kampus. Malamnya saya hubungi sekian jumlah mahasiswa yang ingin dibawa atau diantar ke kampus, dan setiap harinya seperti itu. Dan kesan juga waktu malam tahun baruan dengan teman-teman yang notabene kita yang tidak pernah saling sapa kan dengan mereka kita di situ sudah kayak keluarga, tapi ya namanya juga kita harus kayak tidak boleh terlalu wah juga dengan orang kan. Jadi kita harus kayak batasi diri kita untuk dekat dengan orang, kenal dengan orang seperti itu. Apalagi orang baru ya? Iya betul. Jadi ya kesannya itu sih paling berkesan waktu mau ke kampus aja hubungi supir-supir. Dan itu juga yang paling berkesan waktu teman-teman sakit. Di situ ada satu minggu
teman saya sakit ada sekitaran 10 orang ya, 10 orang yang sakit. Di situ saya setiap malam ke rumah sakit, bukan setiap malam, 2 hari rumah sakit, apa sih kendalanya, antarkan mereka ke rumah sakit. Dan di sana rumah sakitnya tidak tanggung-tanggung BPJS-nya. Di sana tidak menanggung BPJS sih. Ya, makanya itu juga hal yang jadi tersulit. Seperti itu. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin ingin merasakan yang namanya pertukaran mahasiswa. Ya. Pesan saya kepada teman-teman yang mau bergabung atau ikut menjadi mahasiswa pertukaran mahasiswa batch 3, pesan saya yaitu siapkan mental kalian, karena mental kalian di sana itu pasti diuji, sangat-sangat diuji. Kalau mental kalian belum maksimal, ya silakanlah maksimalkan mental kalian dulu, karena awal-awal di sana pasti mentalnya pasti diuji dulu. Kayak harus kenal dengan ini, harus tuntut, artinya dituntut oleh orang atas atau teman-teman kita lah, dituntut kita untuk kau harus kerjakan ini itu sih. Dan kedua, siapkan berkas-berkas kalian yang ingin mendaftar, dan siapkan juga izin sih paling utama, izin dari orang tua. Jangan ikuti saya yang daftar dulu baru izin ke orang tua. Tapi alhamdulillah sih orang tua respon. Itu sih pesan-pesan saya kepada teman-teman yang mau mendaftar sebagai pertukaran mahasiswa. Jadi pastilah pertukaran ini sangat berdampak bagi Hirsal ya. Iya. Kira-kira apa dampak besarnya selama magang? Apakah ada perubahan besar? Ada mindset Anda berubah? Untuk perubahannya sih ada sih beberapa, kayak pola pikir yang awalnya langsung kerja dan berubah jadi ternyata harus diolah dulu sebelum dilaksanakan, kan seperti itu. Itu sih yang berubah selama saya di sana. Ya, terima kasih ya telah meluangkan waktunya. Sekian.